Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Kebijakan Fiskal, dan Hutang Luar Negeri, Mata Kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Vidya Oktasya. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pengertian APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, tujuan APBN. Kebijakan ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan kesinambungan dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ekonomi ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul. Sasaran kebijakan ekonomi adalah menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan menyerap lebih besar tenaga kerja sehingga mengurangi kemiskinan. 3. Fungsi APBN. A. Fungsi otorisasi. Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. B. Fungsi alokasi. Pemerintah harus membagikan pendapatan yang telah diterima ke pos-pos belanja yang telah ditetapkan di dalam APBN. C. Fungsi perencanaan. Dengan APBN, pemerintah dapat merencanakan untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. D. Fungsi distribusi. Pendapatan negara tidak semuanya akan dibelanjakan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Sebagian akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana pensiun, transfer payment, dan dapat juga berupa subsidi atau bantuan. E. Fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan selalu mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. F. Fungsi pengawasan. APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 4. Komponen-komponen APBN. APBN mempunyai dua komponen, yaitu anggaran pendapatan negara dan anggaran pengeluaran pemerintah. 5. APBN realisasi versus APBN revisi. Ada dua versi APBN, yakni APBN realisasi dan APBN revisi. APBN yang direvisi biasanya disebut APBN perubahan atau APBNP. Revisi bisa dilakukan dengan atau tanpa kebijakan. Realisasi APBN bisa lebih besar, sama, atau lebih kecil dari anggaran, baik anggaran awal atau anggaran yang telah direvisi. 6. Proses terjadinya pengeluaran APBN. Untuk mengeluarkan APBN terdapat 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu A. Penyusunan APBN, B. Pelaksanaan APBN, C. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, saya Satriani akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Pembahasan saya di sini yaitu tentang kebijakan fiskal. Adapun pengertian kebijakan fiskal itu adalah kebijakan penyesuaian bidang ekonomi di pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Adapun tujuan lain dari kebijakan ekonomi selain untuk memperbaiki keadaan ekonomi, yaitu mengusahakan kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga secara umum. Macam-macam kebijakan anggaran atau fiskal, yaitu 1. Pembiayaan fungsional. Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Tujuan utama di sini yaitu meningkatkan kemampuan kerja. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, namun untuk mengatur pengeluaran dari pihak swasta. Untuk menekan inflasi, maka diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika dalam sektor pajak itu tidak jika sektor pajak dan pinjaman itu tidak berhasil diterapkan pemerintah, maka tindakan pemerintah selanjutnya yaitu mencetak uang. Jadi di dalam hal ini sektor pajak dan pengeluaran pemerintah itu terpisah.
Yang kedua itu pengelolaan anggaran. Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak dapat dipisahkan, sehingga diperlukan resep bahwa jika terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit. Tetapi jika terjadi inflasi, maka ditempuh anggaran surplus. Yang ketiga yaitu stabilisasi anggaran otomatis. Di dalam stabilisasi anggaran ini diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja. Nah, dalam hal ini pengeluaran pemerintah ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket program, dan pajak pun ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Yang keempat yaitu anggaran belanja seimbang. Nah, ada beberapa cara yang dapat ditempuh suatu negara untuk mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggarannya. Yang pertama itu anggaran berimbang, yang kedua anggaran surplus, yang ketiga anggaran defisit, dan yang keempat anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disebut dengan APBN. Nah, selanjutnya saya akan membahas teori kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di sini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana gunanya tuh untuk memperbaiki perekonomian di suatu negara. Nah, adapun cara untuk memperbaiki perekonomian tersebut dengan cara mengubah atau memperbarui pengeluaran dan penerimaan tersebut tadi menjadi seimbang. Dan salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini yaitu pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Nah, di Indonesia kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama mengatasi APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua itu masalah APBN lainnya. Nah, di sini APBN bertujuan untuk membiayai kegiatan dan program pemerintah untuk mencapai target makroekonomi pemerintah. Dan optimalisasi penggunaan APBN pun untuk mencapai tujuan ekonomi seperti full employment, sustainable economic growth, dan price level stability yang menjadi esensi dari kebijakan fiskal ini. Nah, jika defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah itu lebih kecil daripada pengeluarannya dan mengatasi masalah-masalah stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja atau pengangguran, dan saldo neraca pembayaran. Nah, apabila defisit APBN itu terjadi tadi, pemerintah hanya mempunyai dua pilihan saja untuk membiayai saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indonesia lewat printing money, yang berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat itu meningkat atau melebihi pinjaman baik dari dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan obligasi atau dari luar negeri. Cara ini berarti ekonomi kita tidak lagi tertutup karena sudah ranahnya kita ke luar negeri. Nah, opsi ini sangat beresiko tinggi terhadap laju pertumbuhan kita. Maka dari itu pemerintah harus lebih berhati-hati lagi dalam menetapkan kebijakannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yang mana pembahasan saya adalah tentang perkembangan hutang luar negeri Indonesia. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hutang luar negeri Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya cukup baik pada zaman sebelum terjadinya krisis moneter terjadi. Tetapi pada masa itu
Pendapatan per kapita di Indonesia itu masih dikategorikan rendah, sehingga pemerintah tidak mampu mencukupinya dengan modal sendiri, sehingga pemerintah memerlukan bantuan dari modal asing. Fenomena hutang luar negeri, pada saat itu pemerintah menerima pinjaman dalam bentuk hibah. Tetapi semakin ke sini, pembangunan di Indonesia itu semakin pesat. Jadi pemerintah membatasi pinjaman hutang luar negeri. Berawal dari zaman pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri, beralih kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa itu Pak SBY dan jajarannya melakukan peminjaman utang secara besar-besaran, dan hal itu difokuskan kepada subsidi BBM dan sembako. Pemerintahan pun terus berlanjut ke zamannya Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi. Pada zaman ini juga Pak Jokowi melakukan peminjaman hutang luar negeri secara besar-besaran atau dikatakan besar. Tetapi rasio utang luar negeri di Indonesia pada zaman Pak Jokowi masih dikategorikan aman, karena rasionya sekitar 27% sampai 29%. Pemerintahan Pak Jokowi mempusatkan utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional, seperti misalnya infrastruktur, terus bandara dan jalan tol. Yang kedua adalah tentang hutang luar negeri sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Tidak semua negara digolongkan menjadi negara maju, negara berkembang, dan negara miskin, dalam arti tidak memiliki sumber daya ekonomi. Banyak negara di dunia justru memiliki kelimpahan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Masalahnya adalah kelimpahan sumber daya tersebut membuat bersifat potensial, tetapi belum bisa digunakan secara optimal. Sedangkan sumber daya manusia yang besar belum sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan keterampilannya untuk menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan berproduktivitas yang tinggi. Pada kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan adanya sumber daya modal yang digunakan sebagai fasilitas pembangunan, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya sumber modal, maka semua potensi kelimpahan sumber daya tersebut dapat dimungkinkan untuk lebih didaya gunakan. Tetapi banyak pula negara yang sedang berkembang, ketersediaan sumber modal menjadi pemasalah atau pemicu utamanya. Terus yang terakhir adalah dampak hutang luar negeri sendiri. Pinjaman luar negeri dalam jangka pendek dapat menutupi defisit APBN, dan ini jauh lebih baik daripada defisit APBN, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dalam dukungan modal yang relatif besar, tanpa disertai efek peningkatan harga umum. Namun, dengan demikian, pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dalam jangka panjang, ternyata hutang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat saat pembayaran kembali, dapat juga beban fisiologis yang diterima oleh negara debitur yang ketergantungannya dengan bantuan asing. Walaupun peningkatan pendapatan per kapita mampu meredam laju pertumbuhan yang tinggi, bukan berarti bahwa negara tersebut sudah maju, tapi perlu dihitung juga banyaknya hutang yang dimiliki negara tersebut. Saya kira itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.